Untuk dalam negeri, terutama untuk rupiah maupun obligasi negara, memang kita memasuki kuartal kedua, di mana kita memang secara keseluruhan pasar mengetahui bahwa di kuartal kedua demand untuk US dollar itu memang biasanya akan keluar dari dividen yang dibayarkan oleh perusahaan, sehingga memang biasanya di bulan-bulan ini April, Mei adalah bulan repatriasi. Tapi sekali lagi ini semua memang sudah price in by the market. Walaupun memang kita melihat the demand is there, tapi harusnya dengan Bank Indonesia tetap ada di pasar melalui triple intervention-nya, maupun juga kita lihat segala regulasi yang sudah dikeluarkan terutama untuk rupiah, harusnya tekanan-tekanan yang ada itu memang bisa diredam. Tapi memang melihat dinamika ini tidak tertutup kemungkinan bahwa memang ada kemungkinan bahwa IDR rupiah akan memang bisa tertekan lagi dari level kisaran yang ada sekarang, maupun juga obligasi 10 tahun yang di 6,7 ada kemungkinan memang masuk ke level-level 6,9 sampai 7% gitu. 6,9 hingga 7%. Lalu kalau proyeksi Anda pergerakan rupiah ini masih bisa melemah hingga di level berapa, Pak Birger? Baik, kalau untuk melihat dinamika yang semua ada, dan memang kalau memang market price in US Treasury 10 tahun ke 2%, harusnya IDR dari kisaran yang ada sekarang dengan dollar index yang tadi sudah saya sebutkan juga di level 93 sekarang itu, yang merupakan rally hampir 4% year to date untuk dollar index saja, bisa jadi memang rupiah akan lari akan terdepresiasi ke kisaran 14.800 untuk di kuartal ini. Tapi sekali lagi, kalaupun dinamika ada ke range trading itu, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa itu merupakan level yang cukup menarik, terutama untuk investor asing yang tadi selama year to date ini keluar, itu akan masuk lagi, terutama mereka melihat kisaran yang semakin menarik kalau misalnya US Treasury yang hampir mendekati 2 dengan bond rupiah yang di 7% itu. Baik, 14.800. Apakah ini hanya akan berlangsung hingga kuartal 2 ini selesai? Begitu artinya akan ada perbaikan di kuartal 3 atau 4? Atau justru menurut Anda ini akan terus melemah sepanjang tahun? Ya, kalau karena this is a seasonal demand begitu, jadi harusnya ini memang dalam pandangan kami itu hanya akan terjadi di kuartal kedua ini, karena memang memasuki kuartal ketiga dan kuartal keempat ataupun boleh dikatakan semester kedua begitu, hampir semua negara pun diharapkan juga sudah mulai ada pemulihan di bidang kesehatan yang akan membawa impact yang cukup positif juga untuk pemulihan ekonomi. Kita berharap memang data berikut yang kita nantikan di bulan Mei itu adalah data GDP. Market pun ataupun para ekonomis pun juga memang mengharapkan bahwa ada perbaikan di bidang ekonomi sehingga akhirnya nanti bisa membawa data yang cukup positif begitu, terutama untuk GDP Indonesia.